Selama 2023, harga susu ini kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Itu yang harus saya sampaikan kepada teman-teman semua. Tapi yang perlu menjadi catatan, ketika harga susu turun, itu yang sering menjadi masalah para peternak sapi perah adalah harga pakan yang tidak turun ataupun banyak naiknya. Jadi secara hitung-hitungan bisnis masih untung, tapi tipis. Bisnis sapi perah selama 2023 itu masih untung, tapi tipis. Intinya seperti itu, teman-teman. Lalu bagaimana dengan 2024? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Sapi Perah Farm dimanapun teman-teman berada. Terima kasih masih setia menonton channel YouTube Sapi Perah Farm. Di kesempatan hari ini saya Bayu, izinkan saya membahas tentang prospek ataupun analisa bisnis sapi perah di tahun 2023, selama tahun 2023. Izinkan saya bercerita tanpa ada hal yang saya kurangi ataupun saya lebih-lebihkan, dan juga prospek bisnis sapi perah di tahun 2024. Apakah masih menguntungkan ataupun tidak menguntungkan. Di kesempatan hari ini, di siang hari ini di kandang sapi perah farm, sebelah kiri saya ada beberapa ekor sapi perah yang tentunya setiap pagi hari dan sore hari kita lakukan panen susu dan kita jual hasil susu sapi tersebut kepada pengepul. Kebetulan pengepulnya juga saya sendiri, saya jual ke salah satu pabrik susu di Jakarta. Di kesempatan ini saya akan bercerita sepanjang 2023 pengalaman yang saya jalani di dunia peternakan sapi perah. Jujur saja tidak sebaik dan tidak cerah 2022. Karena apa? Karena selama tahun 2022 harga susu di tingkat dunia lah, bukan Indonesia lah, tingkat dunia cenderung mengalami kenaikan. Tapi selama 2023 harga susu ini kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Itu yang harus saya sampaikan kepada teman-teman semua. Tapi yang perlu menjadi catatan, ketika harga susu turun, itu yang sering menjadi masalah para peternak sapi perah adalah harga pakan yang tidak turun ataupun banyak naiknya. Jadi secara hitung-hitungan bisnis masih untung, tapi tipis. Bisnis sapi perah selama 2023 itu masih untung, tapi tipis. Intinya seperti itu, teman-teman.
Lalu bagaimana dengan 2024? 2024 tahun politik di Indonesia. Ada pemilihan presiden, pemilihan DPR RI, dan lain sebagainya. Intinya tahun pemilu. Banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan iklim usaha itu berhubungan dengan situasi politik. Salah satunya di Indonesia. Harga susu bisa mahal itu semua tergantung kebijakan pemerintah. Karena di sektor usaha apapun, saya kira tidak hanya sapi perah ya. Sapi potong sekalipun, hari ini saya yakin teman-teman, saya yakin bahwa dunia sapi potong juga hari ini sedang dalam kondisi yang kurang baik. Sama seperti sapi perah, tapi kita sebagai peternak tidak boleh putus asa, kita tetap semangat. Kita tetap cari solusi bagaimana caranya dalam beternak itu kita tetap untung. 2024 karena tahun politik, terlepas dari janji-janji apapun nanti calon presiden di tahun 2024, yang perlu saya garis bawahi adalah siapapun yang menjadi pemimpin kita nanti di tahun 2024, harapan kita sebagai peternak, dimanapun berada, semua peternak, kita yakin kebijakan yang ditunggu-tunggu adalah kebijakan yang pro dengan peternak. Artinya, misalnya di sektor sapi perah, kebijakan impor susu mungkin bisa dikaji ulang ataupun tolonglah kebijakan impor susu itu benar-benar dicermati, jangan sampai peternak-peternak dalam negeri yang hari ini bisa menyuplai 20% susu dari kebutuhan nasional, jangan sampai tersisihkan karena nasib kita ada di tangan penguasa ataupun di tangan presiden-presiden berikutnya, karena kebijakan apapun yang memutus adalah para pejabat-pejabat di pusat sana lah intinya. Terus terang kita di dunia sapi perah, kesulitan yang kita alami hari ini hanya impor susu. Ketika impor susu masuk besar-besaran dari luar negeri, bahkan tidak ada biaya masuknya, bebas pajak. Indonesia itu impor susu dari Australia mayoritas, yang masuk ke Indonesia itu 0%. Jadi jangan sampai harga susu lokal dihantam oleh harga susu dari impor. Intinya itu saja. Tapi saya melihat tahun 2024, semoga saja harapan, terlepas dari ada janji apapun di tahun 2024, ada janji minum susu gratis dan lain sebagainya. Fokusnya bukan di situ. Fokusnya adalah semoga tahun 2024 siapapun yang memimpin kita, kebijakannya pro dengan urusan impor daging ataupun impor susu, karena ini sangat berdampak sekali terhadap kelangsungan bisnis peternakan sapi perah rakyat khususnya. Jadi bagaimana market bisa jalan, peternak juga terakomodir, kita sama-sama simbiosis mutualisme, karena di Indonesia ini hanya 20% kita mencukupi kebutuhan nasional, jangan sampai 20% ini juga diminta barang impor. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Teman-teman semua, 2024 saya yakin industri sapi perah akan terus tumbuh, berjalan dengan baik. Terlepas dari apapun tantangannya, kita tetap harus semangat, kita harus bisa melewati semuanya. Jadi terima kasih banyak teman-teman sudah menonton channel Sapi Perah Farm. Jangan lupa juga terus dukung channel ini, klik tombol subscribe, follow akun Instagram kami @sapiperahfarm.id. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.